Kadang, dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya bertemu orang yang mendukung. Ada juga mereka yang diam-diam berharap kita gagal. Mereka mengkritik, meremehkan, bahkan mencoba menjatuhkan. Bukan karena kita lemah, tetapi seringkali justru karena kita sedang bergerak maju. Menariknya, orang yang benar-benar berada jauh di atasmu jarang sekali sibuk menjatuhkan orang lain. Mereka terlalu sibuk membangun. Jadi, ketika seseorang berusaha menjatuhkanmu, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu cukup terlihat untuk dianggap ancaman. Lalu, bagaimana cara menghadapinya tanpa kehilangan harga diri? Hal pertama yang perlu dipahami adalah ini: reaksi adalah hadiah. Orang yang mencoba memprovokasimu biasanya tidak benar-benar mencari kebenaran. Mereka mencari emosi. Mereka ingin melihatmu marah, defensif, atau kehilangan kendali. Ketika kamu bereaksi berlebihan, tanpa sadar kamu memberikan mereka sesuatu yang mereka inginkan. Karena itu, terkadang respons paling kuat bukanlah kata-kata, melainkan ketenangan. Diam yang tenang seringkali jauh lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Yang kedua, fokuslah pada kualitas, bukan klarifikasi. Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Tidak semua rumor perlu dibantah. Biarkan waktu, konsistensi, dan hasil kerjamu yang berbicara. Karena dalam jangka panjang, karakter selalu lebih keras suaranya daripada gosip. Selanjutnya ada sebuah pendekatan yang dikenal sebagai metode Grey Rock batu abu-abu. Bayangkan sebuah batu di pinggir jalan. Ia ada di sana, tetapi tidak menarik perhatian siapapun. Ketika kamu harus berinteraksi dengan orang yang negatif, jangan beri mereka drama, emosi, atau cerita pribadi. Jawab seperlunya, singkat, netral. Ketika tidak ada reaksi untuk mereka nikmati, seringkali mereka akan kehilangan minat. Namun satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah ini: kita tidak diciptakan untuk menghadapi semuanya sendirian. Memiliki lingkaran orang yang mendukung teman, keluarga, atau rekan yang tulus bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah fondasi kekuatan. Karena orang yang tepat akan mengingatkanmu tentang siapa dirimu ketika dunia mencoba mendefinisikanmu secara keliru. Dan jika kita melihat lebih dalam lagi, seringkali perilaku menjatuhkan orang lain bukanlah tentang kita. Itu adalah cerminan dari sesuatu di dalam diri mereka. Rasa tidak aman, perasaan tertinggal, atau mungkin iri yang tidak pernah mereka akui. Melihat hal itu tidak berarti kita membenarkan perilaku mereka, tetapi memahami motifnya bisa membuat kita berhenti merasa terancam. Karena pada akhirnya, mereka menghabiskan begitu banyak energi memikirkanmu. Sementara kamu masih memiliki pilihan yang jauh lebih berharga. Pilihan untuk tetap berkembang, tetap belajar, tetap bergerak maju. Dan di titik itulah sebuah pertanyaan penting muncul. Jika seseorang berusaha keras untuk menjatuhkanmu, apakah itu benar-benar tentang dirimu, atau justru tentang seberapa jauh kamu sudah melangkah? Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik untuk dipikirkan adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada hidup seseorang sampai menjatuhkan orang lain terasa seperti satu-satunya cara bagi mereka untuk merasa lebih tinggi? Dan disitulah cerita ini sebenarnya baru mulai. Karena ketika kita melihat lebih dekat, orang yang berusaha menjatuhkan orang lain jarang benar-benar sedang bertarung dengan kita. Seringkali mereka sedang bertarung dengan diri mereka sendiri, dengan rasa tidak cukup, dengan ketakutan tertinggal, dengan bayangan bahwa kesuksesan orang lain adalah ancaman bagi harga diri mereka. Dalam psikologi, ada sebuah konsep yang disebut proyeksi. Ketika seseorang tidak mampu menerima kelemahan dalam dirinya sendiri, ia tanpa sadar memindahkannya ke orang lain. Apa yang mereka kritik dari dirimu seringkali adalah sesuatu yang sebenarnya mereka takutkan dalam diri mereka sendiri. Itulah sebabnya semakin seseorang tidak damai dengan dirinya, semakin besar kemungkinan ia mencoba mengganggu kedamaian orang lain. Namun, memahami ini membawa kita pada satu kesadaran penting. Tidak semua pertempuran layak untuk dimenangkan. Ada pertempuran yang jika kamu menangkan pun, sebenarnya kamu tetap kehilangan waktu, energi, dan ketenangan. Kebijaksanaan bukan hanya tentang tahu kapan harus melawan, tetapi juga tentang tahu kapan harus melangkah pergi. Orang yang benar-benar kuat tidak selalu terlihat paling keras berbicara. Seringkali mereka justru yang paling tenang.
Mereka tidak sibuk membuktikan diri kepada semua orang. Mereka sibuk membangun sesuatu yang pada akhirnya akan membuktikan semuanya. Dan waktu selalu memiliki cara untuk memperjelas segalanya. Rumor bisa menyebar dengan cepat, tetapi konsistensi berjalan lebih jauh. Fitnah bisa terdengar keras, tetapi karakter bertahan lebih lama. Pada akhirnya, orang tidak benar-benar mengingat siapa yang paling banyak berbicara. Mereka mengingat siapa yang tetap berdiri ketika orang lain mencoba menjatuhkannya. Jadi, jika suatu hari kamu merasa seseorang sedang berusaha menjatuhkanmu, cobalah berhenti sejenak dan melihat situasinya dari sudut yang berbeda. Mungkin itu bukan tanda bahwa kamu berada di posisi yang lemah. Mungkin itu justru tanda bahwa langkahmu sudah cukup jauh, hingga mulai terlihat oleh orang-orang yang tidak siap melihatmu sampai di sana. Dan di titik itu, pilihan sebenarnya bukan lagi tentang bagaimana kamu menghadapi mereka. Pilihan sebenarnya adalah ini. Apakah kamu akan menghabiskan energimu untuk membalas atau menggunakannya untuk terus melangkah lebih jauh? Karena sejarah hampir selalu menunjukkan satu hal yang sama. Orang yang sibuk menjatuhkan orang lain jarang sekali memiliki waktu untuk benar-benar naik. Sementara mereka yang terus berjalan maju meskipun pelan, meskipun diam seringkali tiba di tempat yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh para pengkritiknya. Dan mungkin pelajaran paling tenang dari semua ini adalah hidup tidak pernah benar-benar menuntut kita untuk membuktikan siapa kita kepada semua orang. Kadang, yang perlu kita lakukan hanyalah terus berjalan dan membiarkan waktu memperkenalkan kita dengan cara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena pada akhirnya, orang bisa meragukan kata-katamu, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk meragukan perjalananmu. Namun, memahami motif mereka saja tidak selalu cukup, karena dalam kehidupan nyata, kita tetap harus berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan terkadang di lingkaran yang paling dekat. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa mereka melakukan itu, tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan cerdas. Trik pertama adalah mengendalikan responsmu. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, mereka sebenarnya sedang melempar umpan emosi. Jika kamu marah, defensif, atau terpancing, umpan itu berhasil. Namun, ketika kamu tetap tenang, ketika wajahmu tidak menunjukkan kemarahan maupun kepanikan, mereka kehilangan sesuatu yang mereka cari. Kendali atas reaksimu. Ketenangan seringkali membuat provokasi kehilangan kekuatannya. Trik kedua adalah membangun reputasi yang tidak mudah digoyahkan. Orang mungkin bisa menciptakan rumor dalam sehari, tetapi reputasi dibangun dari ratusan tindakan kecil yang konsisten. Datang tepat waktu, bekerja dengan kualitas yang baik, bersikap profesional bahkan ketika orang lain tidak. Ketika karakter dan hasil kerjamu kuat, cerita negatif tentangmu akan terasa tidak selaras dengan kenyataan. Dan orang biasanya lebih percaya pada apa yang mereka lihat berulang kali. Trik ketiga adalah mengurangi ruang bagi konflik. Tidak semua percakapan perlu dipanjangkan. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Kadang jawaban paling kuat hanya 3 kata sederhana. Baik, oke. Saya mengerti, tanpa emosi, tanpa drama. Ini sering disebut metode Grey Rock menjadi seperti batu abu-abu yang tidak menarik untuk diganggu. Karena orang yang mencari drama akan segera pergi ketika tidak menemukan panggung. Trik berikutnya adalah menjaga batasan yang sehat. Batasan bukanlah sikap dingin. Batasan adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kamu berhak menentukan percakapan apa yang layak kamu dengarkan, perilaku apa yang tidak akan kamu toleransi, dan energi apa yang tidak akan kamu buang. Kadang, cara paling elegan menghadapi orang negatif bukan dengan melawan mereka, tetapi dengan mengurangi akses mereka. Dan terakhir, mungkin trik yang paling sering diabaikan, tetap fokus pada arah hidupmu sendiri. Karena setiap menit yang kamu habiskan memikirkan orang yang ingin menjatuhkanmu adalah 1 menit yang hilang dari perjalananmu sendiri. Orang yang sukses jarang berhenti lama untuk menanggapi pengganggu di jalan. Mereka hanya menyesuaikan langkah, lalu terus berjalan. Dan pada akhirnya, waktu akan memperlihatkan sesuatu yang sangat sederhana. Orang yang menghabiskan hidupnya menjatuhkan orang lain biasanya tetap berada di tempat yang sama. Sementara mereka yang memilih untuk tetap berkembang, belajar, dan bergerak maju, perlahan-lahan meninggalkan semua itu jauh di belakang. Karena dalam hidup, energi yang kamu pilih untuk gunakan akan menentukan arah yang kamu tuju. Dan
Mungkin pertanyaan paling penting bukanlah bagaimana menghentikan orang yang ingin menjatuhkanku, tetapi apakah mereka benar-benar cukup penting untuk menghentikan langkahku? Pada akhirnya, hidup selalu mempertemukan kita dengan berbagai jenis manusia. Ada yang mendukung langkah kita, ada yang berjalan bersama kita, dan ada juga yang mencoba menghentikan kita. Namun dari semua pertemuan itu, ada satu pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, itu bukan ujian tentang seberapa kuat mereka, tetapi tentang seberapa matang dirimu. Apakah kamu akan terpancing oleh emosi, atau tetap tenang dan menjaga arah hidupmu? Karena orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang selalu membalas, melainkan mereka yang tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Kadang ketenangan adalah kemenangan, kadang diam adalah kebijaksanaan, dan kadang melangkah pergi adalah bentuk keberanian. Inti dari semua ini sederhana. Jangan biarkan energi hidupmu habis untuk menghadapi orang yang ingin menjatuhkanmu. Gunakan energi itu untuk membangun dirimu, memperbaiki hidupmu, dan melangkah lebih jauh. Karena pada akhirnya, orang mungkin bisa mencoba menjatuhkanmu untuk sementara. Tetapi jika kamu tetap menjaga sikap, karakter, dan arah hidupmu, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan langkahmu. Dan mungkin disitulah makna terpentingnya. Kita tidak harus memenangkan setiap perdebatan. Kita tidak harus membuktikan diri kepada semua orang. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus bertumbuh, tetap tenang di tengah kebisingan, dan tetap berjalan di jalan yang kita pilih. Karena hidup bukan tentang siapa yang mencoba menjatuhkanmu. Hidup adalah tentang siapa yang kamu pilih untuk menjadi ketika semua itu terjadi.